Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandra Fatia Amalia. Kali ini saya akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada kali ini ada 4 aspek yang dipelajari dalam OJK, yaitu 1. Otoritas Jasa Keuangan, 2. Wewenang OJK, 3. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan, dan 4. Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Latar belakang berdirinya OJK dikarenakan belum optimalnya peran bank sentral dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan OJK. OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa OJK dibentuk untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. 1. Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari OJK itu terdapat 3. 1. Kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK. OJK berperan sebagai lembaga pengawasan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK. OJK ini bertugas sebagai lembaga yang mengawasi jasa keuangan dan industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Wewenang OJK. Pada wewenang OJK ini terdapat 3 aspek. 1. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. 3. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Pengertian dari bank. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Fungsi bank. Bank berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, perantara dalam lalu lintas pembayaran, lembaga pemberi atau penyalur kredit, lembaga pengatur peredaran uang, dan lembaga penjaga kestabilan nilai uang. Prinsip kegiatan usaha bank. 1. Dibagi menjadi 2. 1. Prinsip konvensional, yaitu prinsip yang menjalankan usahanya berbasis bunga. Kedua, ada prinsip syariah. Prinsip ini menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan bunga tetapi bagi hasil. 4. Produk bank. Produk bank ini dibagi menjadi 2. 1. Kredit pasif. Contohnya itu seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, deposito onkel, dan deposito automatic rollover. 2. Kredit aktif. Contohnya itu ada kredit rekening, kredit reimburse, kredit aksep, kredit dokumenter, jaminan surat-surat berharga. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi menjadi 2. 1. Berdasarkan kelembagaan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 bank. 1. Bank umum, yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, berdasarkan kepemilikan. Dibagi menjadi 4 macam bank, yaitu ada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank campuran, dan bank asing. 4. Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank.
Contoh dari lembaga jasa keuangan bukan bank itu terdiri dari 1. Pasar modal atau investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, dan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Kedua, ada perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. 3. Ada dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Keempat, ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan dana atau barang modal. Terakhir ada pegadaian. Pegadaian atau usaha gadai ini bisa diartikan sebagai kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai ini antara lain A. Melayani jasa penaksiran, B. Melayani jasa titipan barang, dan C. Memberikan pinjaman dengan jaminan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.